Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islami? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam sebuah acara Mozaik Islami yang akan membahas tentang semua aspek-aspek yang berkaitan dengan Islam. Dan hari ini alhamdulillah kita akan bicara tentang masalah hipnoterapi. Wah, pasti pemirsa akan bertanya-tanya, apa itu hipnoterapi? Dan sekarang saya Kobanda berkesempatan untuk bisa hadir di salah satu tempat klinik hipnoterapi, salah satu tokoh hipnoterapi Indonesia terbaik di Indonesia, yaitu Pak Yan Nurindra. Bagaimana tentang hipnoterapi, sejarahnya, segala macamnya, hari ini kita akan kuak. Pastinya Anda penasaran. Baik, sekarang kita langsung aja ketemu dengan salah satu tokoh terbaik hipnoterapi Indonesia, Pak Yan Nurindra. Assalamualaikum, Pak. Baik, Pak. Ini kita pengen sambut dulu dengan pemirsa nih, Pak. Mungkin pemirsa di rumah akan bertanya-tanya tentang masalah hipnoterapi. Nah, kalau bisa dengan masalah hipnoterapi, pasti bicara tentang hipnosis. Apa sih Pak hipnosis itu? Hipnosis banyak pemahaman ya, tetapi sebagai sebuah kata sifat, kata keadaan, kita bisa mempermudah ya. Hipnosis adalah sebuah kondisi pikiran, di mana kondisi yang tenang, hening, fokus mulai menyempit, artinya mulai sangat tajam bisa memandang sebuah hal. Setelah kondisi hipnosis, hipnotik ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin ini sahabat Islami di rumah pasti bertanya nih Pak, pasti ada pemikiran bahwasannya perbedaannya hipnosis dengan gendam yang ada di masyarakat gimana nih? Itu sebuah istilah saja ya. Jadi saya percaya pengetahuan ya. Artinya di dunia ini kan sudah ada sunatullahnya lah ya. Artinya semua pasti bisa diterjemahkan dalam pengetahuan. Ya. Hanya saja mungkin kenapa term disebut gendam atau disebut sebagai traditional tourism gitu ya. Itu kalau sekarang mungkin lebih ke cara belajarnya mungkin ya. Cara belajarnya? Iya. Sehingga disebut sebagai tradisional gitu ya. Kalau ujung-ujungnya metodologinya saya yakin sangat mirip ya. Tapi mungkin dalam proses belajarnya menggunakan mantra, mungkin menggunakan ayat-ayat tertentu, ritual tertentu. Yang dalam kacamata sains itu sebetulnya adalah untuk sebuah cara metodologi untuk meningkatkan apa yang disebut sebagai citra diri self image yang justru diperlukan dalam diri seseorang untuk menghasilkan efek hipnotis tadi. Ya. Pak, sejak kalau misalnya kita pengen balik sedikit, Pak Yan, sejarah hipnosis itu sendiri siapa sih yang menemukan dan pertama kali dipelajari itu ya? Iya. Negara mana, Pak? Jadi ini sebuah fenomena masa lampau ya di semua wilayah-wilayah mistik magic ya, seperti misalkan Mesir, India, yang mungkin Indonesia juga ya, yang artinya mereka sangat lekat dengan ritual-ritual penyembuhan, ritual keagamaan, yang sangat lekat dengan fenomena trans. Fenomena trans. Nah, boleh sedikit Pak dijelaskan tentang trans itu sendiri? Ya, sama. Trans itu kondisi hipnotik ya. Ya. Hanya saja kalau kita ngomong trans, biasanya kan analoginya lebih alami. Orang kemasukan, ya. Orang menari-nari tiba-tiba bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu trans namanya. Ya. Oh, seperti misalkan kayak kita di Nusantara, Kuda Lumping, Babu Gila, Maluku. Ya, kemudian di Bali juga tari turis yang musik-musik badan. Itu trans. Ya. Nah, kemudian fenomena ini kan sebetulnya fenomena wilayah timur, wilayah Asia ya. Kemudian pada kira-kira abad ke-18 ada seorang ilmuwan ya, dokter dari Austria, Mesmer ya. Dia mencoba menganalisa ya, kira-kira seperti apa trans ini mekanismenya. Tentu dengan ilmu pengetahuan terbatas saat itu ya. Sehingga dia mempunyai hipotesa, mempunyai sebuah persepsi bahwa di semesta ini ada sebuah aliran yang kita sebut sebagai animale magnetism. Di mana setiap orang kalau cairan atau fluidnya itu kurang sakit gitu ya. Mulai dia mencoba untuk mendemonstrasikan pertama sekali mungkin orang ditaruh di sebuah bak, ada magnetnya, jadi sembuh gitu ya. Berikutnya lebih kreatif dia. Gimana kalau saya yang jadi magnet gitu? Nah, sehingga muncul magnetism kan. Dan ternyata memang betul ya, dengan metode-metode menurut pemikiran dia saat itu orang masuk trans. Dan beberapa orang juga mengalami sebuah penyembuhan ya. Itu sangat-sangat terkenal sekali kan seperti di Eropa kan itu. Nah kemudian mulai menarik para ilmuwan lain. Nah yang menarik di Inggris ada James Blake, seorang dokter ya. Dia mulai memperhatikan ini yang bekerja tuh magnetnya, ininya atau ininya justru gitu ya. Atau gerakannya. Atau gerakannya apapun itu. Ternyata dia menemukan bahwa
yang bekerja itu adalah sugesti. Nah, sugesti itu bisa diterjemahkan dengan banyak hal ya. Sebuah ritual, sebuah suasana, sebuah verbal dan sebagainya. Sehingga Medford mengatakan bahwa ini kondisinya kondisi nervous sleep ya, syaraf tidur gitu ya. Nah disitulah mulai diciptakan term baru oleh dia. Ini namanya hipnosis. Oke. Ya. Nah Pak, ini kalau misalkan tadi sudah sedikit sejarah tentang masalah hipnosis. Sahabat Islami pasti ingin bertanya-tanya, kapan sih hipnosis ini bisa masuk ke Indonesia dan penyebarannya sampai bisa mewabah ke Indonesia? Oke, jadi tadi saya katakan bahwa era Mesmer dan sebagainya yang nanti dikoreksi nih oleh James Slade ya, menjadi lebih ilmiah, menjadi lebih psychological gitu ya. Tapi kan Mesmer sudah terlanjur terkenal dan pengikutnya banyak lah. Jadi sudah menyebar kemana-mana ke Asia bahkan ke Indonesia. Sudah jadi mazhab gitu ya? Iya, sudah percaya bahwa jadi mazhab sebuah hipnosis ya. Nah sehingga di Indonesia kalau ada buku-buku kuno di Indonesia, di buku-buku lama Belanda gitu ya, mungkin hipnosis sudah hadir kira-kira 1900 awal ya. 1900-an awal. 1900 awal. Sahabat Islami. Hipnosis 1900 awal sudah mulai berkembang. Udah mulai dalam bentuk modern ya. Artinya saya katakan bahwa sudah mulai ilmiah. Belum ilmiah banget. Belum ilmiah. Tapi artinya ada sebuah metodologi dan sebagainya gitu ya. Nah sehingga kalau kita mengenal tahun 60-an dan sebagainya, banyak tokoh-tokoh akrobatik jalanan kayak gitu ya. Pak Wani Hartono misalkan salah tiga itu. Dia mendemonstrasi di lapangan kayak gitu ya. Sudah mulai para tukang-tukang sulap gitu ya. Itu tahun 60-70 sudah ada ya. Tetapi dalam nuansa yang tentu sangat terbatas sekali gitu ya. Mungkin kalau misalkan dianalogikan Pak, di Indonesia ini banyak yang jago praktek tapi belum tahu bahasa ilmiah. Dan mungkin konsumsinya pasar malam gitu ya. Iya. Kemudian di kira-kira tahun 80-an sekian gitu, dia mulai masuk ke akademisi. Ya. Lalu tokohnya adalah Profesor Hukom, seorang psikiater dari UI. Ya, itu kira-kira yang meletakkan fondasi bahwa ini bisa masuk ke akademik. Gitu. Wah, ini makin hangat nih pemirsa sahabat Islami ya. Dan satu hal lagi yang kita pertanyakan di sesi berikutnya. Pak Yan ini sebenarnya adalah sarjana elektro, tapi kenapa bisa nyemplungnya ke hipnosis? Mau tahu kan pastinya sahabat Islami? Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, sahabat Islami, kembali lagi di acara Mozaik Islam dan hari ini kita sudah tadi membahas tentang masalah hipnosis atau latar belakangnya. Dan tadi sudah ada pertanyaan yang mungkin saya lontarkan yaitu Pak Yan ini ternyata adalah sarjana elektro, tapi kenapa bisa nyemplung atau terjerumus dalam dunia hipnosis? Kita kembali lagi dengan Pak Yan Irindra. Pak Yan, menarik itu Pak Yan, sarjana elektro yang tiap hari berketemunya dengan listrik segala macam, kok bisa masuk ke hipnosis nih Mbak? Iya, sebetulnya itu kan ada berapa bidang ya. Saya kebetulan setelah lulus banyak di industri IT ya, komputer lah ya, di banking system dan sebagainya. Lama-kelamaan ini sebetulnya hanya pindah faktanya saja, pindah objeknya saja. Manusia sebetulnya punya sistem komputer juga gitu. Punya sistem komputer, ada programnya ya. Kalau di dunia IT kan ada hardware-nya, ada software, ada brainware-nya. Nah, menarik, ternyata ketika ini bisa dianalogikan ke kehidupan sehari-hari, manusia seperti itu. Nah, sehingga justru ketika saya mulai masuk ke aspek soft skill atau hal-hal yang kalau dulu kan orang berbicara hard skill, technical skill. Sekarang mulai berbicara tentang yang dibalik itu sebuah soft skill. Ternyata dunia programming itu atau dunia komputer itu benar-benar mirip dengan manusia. Yang membuat saya semakin menarik. Saya berapa tahun sih Pak? Boleh tahu Pak? Berapa lama untuk mendalami dunia hipnosis ini Pak? Iya, sebenarnya di awal dari hobi ya. Mungkin dari masa kecil, cari yang aneh-aneh dan sebagainya. Sehingga saya banyak sekali justru masuk pada jalur hipnosis tradisional. Walaupun mungkin namanya bukan hipnosis ya. Sehingga begitu suatu hari saya masuk ke western hipnosis yang lebih ilmiah ya. Yang saya katakan tadi, di pelopornya Pak Hukom ya. Profesor Hukom dari UI. Tapi sayang, walaupun sudah ilmiah, tapi masih lingkaran tertutup ya. Bukan publik ya. Masih tabu gitu ya Pak? Iya, masih orang lihat apa dan sebagainya. Sehingga
tahun 2002 saya yang mengeluarkan hipnosis dari kotak hitam itu, kita keluarin gitu. Oh ini loh, kira-kira. Sayang sekali ilmu ini kan. Ya. Baik, Pak Yan, ini pasti saya pengen mewakili dari teman-teman sahabat Islami di rumah tentang ada sebuah pemikiran. Ini sebenarnya hipnoterapi ini sebenarnya bisa menyembuhkan apa saja sih, Pak? Ya, hipnoterapi adalah hipnosis untuk terapi. Ya. Artinya hipnosis itu kondisi orang healing, trans, atau hipnosa gitu ya. Nah kemudian diselipkan dengan sugesti-sugesti yang banyak justru diangkat backgroundnya dari psikologis ya. Oke, sehingga disebut sebagai hipnoterapi. Aspek dari apa yang bisa dilakukan dari hipnoterapi jelas aspek mental dan emosional. Jadi semua gangguan-gangguan tentang mental, emosional, fobia, traumatik, kurang motivasi, takut ketinggian dan sebagainya itu adalah area dari hipnoterapi. Plus yang menarik lagi di kota besar ada penyakit-penyakit yang seakan-akan fisik ya. Orang merasa tekanan darah tinggi, merasa asma, merasa jantungnya berdebar gitu ya. Tapi dicari di dokter, di lab nggak ketemu. Nah, pasti aneh gitu kan. Perasaannya enggak tuh. Wah, ini kenapa nih? Beneran ya. Ini disebut sebagai psychosomatic illness, penyakit psikosomatis. Penyakit fisik yang berakar dari psikologis. Jadi di area juga dari hipnoterapi. Nah, ini menarik nih ya. Pasti mungkin sahabat Islami di rumah juga mungkin yang sedang menonton ini sedang terbuka nih pikiran nih Pak Cakrawala ini. Karena ada juga penyakit-penyakit yang ternyata dari kejadian fobia segala macam bisa menimbulkan efek secara fisik ya. Oke, baik. Terusnya Pak, ini kita ngomong masalah perbedaan nih Pak. Kalau misalkan ngomong masalah kejadian psikosomatik. Nah, sekarang kalau misalkan trauma nih Pak. Ya. Trauma ini apakah memang trauma ini bisa membawa dampak secara psikologis kepada orang? Apakah Bapak juga pernah menangani? Sangat sering. Salah satu contohnya Pak. Jadi gini ya, misalkan traumanya sih nggak masalah, tapi trauma memicu fobia. Trauma memicu peristiwanya fobia. ya. Peristiwanya, misalkan ada peristiwa naik pesawat terbang di bawah pesawatnya mau jatuh. Itu trauma. Tapi efek berikutnya apa? Fobia naik pesawat terbang. Dan yang perlu diperhatikan bahwa penyembuhan hipnoterapi bukan hilangin memori. Artinya Pak, jadi ada banyak yang datang pada saya, Pak, tolong dong, saya pernah patah hati, trauma dengan seseorang, dihapus aja deh. galaunya dihapus gitu. Bukan, orangnya dihapus. Festivalnya dihapus. Saya mengatakan bahwa memori nggak boleh dihapus dan nggak bisa dihapus. Karena ingat, semua kejadian buruk dan baik dalam hidup kita, itu aset loh. Menjadi kekayaan spiritual. Kalau di Islam ada istilah apa? Pasti ada hikmahnya. Ya, dibalik pasti indah pada waktunya. Yang penting pas mengalami kita merasa buruk ya. Karena itu bagaimana cara kerja hipnoterapi? Itu tidak menghapus peristiwanya, tapi memberikan makna ulang. Jadi pemaknaan ulang ya. Atau dalam bahasa kerennya reframing. Kejadian tetap ya. Kalau kejadian dihilangkan nanti kalau berulang lagi dia nggak dapat ilmu, nggak dapat kecerdasannya. Ya, kira-kira seperti itu. Subhanallah. Jadi ternyata hipnosis tidak bisa menghapus memori, tapi bisa merubah arti dan maknanya ya Pak? Iya. Hidup ini kan sebetulnya kan jelek, baik dan sebagainya perjalanan ya. Tapi makna yang paling penting. Ya. Oke. Ya. Apa sih Pak kaitan hipnosis dengan Islami? Karena saya melihat beberapa biografi Bapak, saya lihat juga ada terapi yang menggunakan misalkan forgiveness segala macam. Gimana nih Pak di kaitan dengan Islam? Iya, sebetulnya dalam Islam sendiri banyak fenomena hipnosis ya. Iya. Hipnosis kan state of mind ya, kondisi ya. Jadi misalkan contoh, menurut Mas Eko kalau orang sholat ya, itu bagusnya langsung ya zuhur kan langsung masuk ke musola langsung bla selesai gitu. Iya. Gitu nggak seharusnya? Enggak dong, harus wudhu mungkin pasti ya. Tapi artinya state of mind-nya, kondisi emosionalnya itu harus di-set dulu sehingga betul-betul ketika masuk ke dalam sholat dia putus sesaat dengan dunia luar gitu ya. Oke. Nah itu adalah hipnosis banget gitu loh. Hipnosis sekali gitu ya. Artinya hipnosis tadi saya katakan adalah bagaimana membuat kita makin fokus, membuat kita makin hening ya, membuat kita dapat menurunkan gelombang otak gitu ya. Gelombang otak ya? Menurunkan gelombang otak. Jadi sholat itu ternyata bisa menurunkan gelombang otak. Kembali. Untuk mau sholat harus diturunin dulu. Baru clarity, baru masuk ke sholat, dan dia akan lebih turun lagi. Gitu. Ya. Kira-kira itu. Jadi dalam Islam ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah hipnosis bukan sugesti. Ya, Anda pernah mengamati nggak yang namanya Asmaul Husna ya? Oke, dizikirkan ya. Dalam kondisi healing itu kan sama sebetulnya dengan kita melakukan self hipnosis. Hanya saja mungkin ya.
orang tidak banyak yang mencoba memahami di balik asmaul husna ini artinya apa, kira-kira gambaran seperti apa. Itu kalau bisa ditambahkan bahwa misalkan ya Jabar itu kuat misalkan ya, atau mungkin ya Rahman pengasih gitu ya. Sambil kita berzikir itu adalah hipnosis alami untuk menurunkan gelombang otak ya. Ya, sehingga ada yang mengatakan dalam tradisi universal ya, hening adalah di mana semua doa dikabulkan. Nah, sebetulnya kan mekanisme sudah ada kan. Anda berzikir dulu ya, begitu masuk pada hening zikir, makna dari zikir tadi, kalau kita ngerti lagi ya, itu akan menjadi sugesti programming yang dahsyat sekali, karena pasti sesuai dengan bilik dari kita yang muslim. Subhanallah. Ini jadi kejawab ya Pak. Jadi kadang-kadang kita di Islam ini kenapa kita disuruh untuk sholat layl atau sholat malam tahajud? Kenapa harus tidur dulu? Nah, Ya, karena kita mengalami break state dulu. Oke. Jadi begitu bangun, fokusnya udah tenang gitu ya. Oke. Ada satu lagi mungkin ya. Dalam hipnoterapi ada sebuah terapi standar ya, namanya forgiveness, memaafkan, meminta maaf ke orang lain, ya, memberi maaf ke orang lain, dan juga jangan lupa memberi maaf dan minta maaf ke diri sendiri. Kenapa? Karena fitrah manusia itu ternyata begitu ada masalah dengan kebencian dendam, reaksinya apa? Bisa jadi psikosomatis, bisa menjadi penyakit-penyakit yang ya kita nggak ngerti apa. Sering dalam terapi itu orang masalahnya ruwet setengah mati ya, cuma disuruh forgiveness saja gitu loh, sembuh. subhanallah. Ini kalau kita kan di Islam the power of istighfar gini ya, Iya. kekuatan dari sebuah istighfar ini luar biasa. Jadi ternyata hipnosis ini sebuah cara untuk bagaimana mengilmiahkan sebuah kejadian kalau misalnya saya bilang seperti itu. Iya, dia fenomena manusia biasa, fenomena kehidupan, dan di Islam sangat banyak hal-hal yang bisa kita ini hipnosis bagian yang ini gitu, bagian yang ini. Mas Eko harus gini-gini supaya nanti di surga itu memperoleh ini. Itu apa? Itu namanya future facing, kalau di hipnosis gitu ya, membayangkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Hipnosis itu. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, semakin hangat saja pembicaraan kita hari ini, semakin banyak pengetahuan tentang masalah hipnosis. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik sahabat Islami, kembali lagi di Mozaik Islam, dan kayaknya untuk session-session berikutnya ini subhanallah saya semakin hangat dan kita semakin bergairah pengen tahu banyak tentang masalah hipnosis.